Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Nireni Saputri dari Universitas Nasional Pasim, jurusan S1 Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sanksi pelanggaran kode etik di perusahaan saya, yaitu di PT KHTEK, berhubung saya bekerja di PT KHTEK. Untuk sanksi pelanggaran kode etik yang berlaku di perusahaan itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada teguran lisan, yang kedua itu ada SP1, SP2, dan SP3. Yang ketiga itu ada skorsing atau pemberhentian sementara. Yang keempat itu ada penurunan jabatan, dan yang terakhir itu ada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, sanksi di sini itu tidak selalu berurutan ya. Jadi tidak harus dimulai dari TL1, tapi sanksi itu dilihat dari akibat dari pelanggaran tersebut. Yang pertama, yang kedua itu dari latar belakang terjadinya pelanggaran tersebut. Kalau latar belakangnya emang sesuatu yang membahayakan, bisa langsung di PHK. Nah, untuk masa berlakunya itu kayak misal SP1 itu berlakunya selama 6 bulan, untuk SP2 selama 6 bulan, dan untuk SP3 itu selama 5 bulan. Jadi ketika seorang karyawan melakukan pelanggaran nih SP1, tapi dalam waktu 6 bulan itu melakukan pelanggaran lagi, maka naiklah ke SP2 dan seterusnya sampai tingkat terakhir PHK. Nah, kalau untuk diskorsing itu kan pemberhentian sementara ya. Jadi menunggu sampai ada keputusan dari pemimpin perusahaan gitu. Antara dikeluarkan atau dipindah bagian. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang sebab gitu ya. Sebab terjadinya atau sebab dikenakan sanksi teguran lisan. Yang pertama itu seperti tidak memakai seragam ke perusahaan atau lupa nggak bawa pengenal gitu ya, itu kena teguran lisan. Yang kedua itu kayak misal terlambat masuk kerja gitu ya, yang harusnya 10 menit sebelum jam kerja dimulai itu harus udah hadir, tapi ternyata ini sampai telat berapa jam, itu kena teguran lisan. Untuk selanjutnya sebab gitu ya, sebab dikenakannya sanksi SP1 atau surat peringatan 1 ya. Sebabnya apa gitu? Yang pertama, tidak menjaga sopan santun di perusahaan gitu ya, semuanya sendiri gitu kan. Kedua itu masuk tempat kerja tanpa izin di luar jam kerja. Jadi waktunya bukan waktu kerja, tapi dia masuk ke perusahaan tanpa izin kayak gitu ya, itu kena SP1. Atau meninggalkan tempat kerja untuk sementara waktu gitu tanpa izin, semaunya sendiri pokoknya mah ya, itu kena SP1 atau surat peringatan 1. Untuk SP2 gitu kan ya, dikenakan kepada karyawan yang melakukan gitu kan ya, melakukan kesalahan atau pelanggaran seperti membawa makanan ke tempat kerja gitu ya, ke dalam perusahaan yang waktunya kerja malah ini dipakai buat makan gitu kan, menyalahgunakan jam kerja gitu. Yang kedua itu tidak menjaga kebersihan lingkungan kerja, itu kena SP2. Untuk SP3 gitu ya, berlaku ketika karyawan melakukan pelanggaran gitu kan ya, melakukan pelanggaran seperti bertransaksi atau jual beli gitu ya, jual beli di dalam perusahaan gitu. Yang kedua itu mengisi absen orang lain gitu, yang harusnya orangnya nggak ada, maksudnya orangnya nggak ada tapi diabsenin sama temennya, itu kena SP3. Untuk kali ini dicukupkan dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.